Iya, saya ini salah satunya juga yang masih kena macet di jalan. Korban ya. Selamat malam kepada smart listeners dimanapun Anda berada. Siap. Oke, walaupun macet-macetan tapi Mas Ryan keren banget ya masih mau sharing gitu sama listeners tentang satu berita yang lagi hangat banget nih ya Mas ya terkait Iya, dengan influencer saham yang gagal kelola dana 70M karena ini nggak sedikit small listeners, angka yang besar iya, dan juga nanti kita akan belajar sebenarnya apa yang harus diperhatikan dalam berinvestasi seperti itu. Tapi seperti biasa Mas Ryan kita update dulu kondisi iya. pasar sebelum kita masuk ke topik ini silakan. Iya, kita mungkin mulai update dari market dari dalam negeri ya di Indonesia ya. Mhm. Jadi kalau untuk indeks harga saham gabungan pada sore hari ini tadi ditutup di level 7.269. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat dalam perdagangan selama 1 minggu terakhir kita nggak ketemu gitu ya, Ya. itu sebenarnya mengalami kenaikan karena pada minggu lalu itu di 7.125 dan sekarang berada di level 7.269. Dan kalau kita perhatikan lagi sebenarnya pada posisi 1 bulan, maka sebenarnya indeks harga saham, saham gabungan kita ini pada level yang ada pada area yang tertinggi dalam 1 bulan. Mhm. Nah, ini juga mungkin kita mesti tahu ya bahwa pergerakan itu kan dalam beberapa waktu terakhir cukup volatile dan sempat turun ke level 6.726, yaitu antara pertengahan awal Juli lah boleh dibilangnya, akhir Juni kurang lebih. Nah, itu sebenarnya ya terjadi semacam yang namanya technical rebound, di mana Mhm. technical reboundnya ini ya pastinya juga ada hubungannya dengan kinerja laporan keuangan yang sudah bersiap ya untuk akan memberikan perbaikan lah semoga di kuartal kedua di tahun 2024 ini gitu ya. Kira-kira mungkin kalau dari gambaran market seperti itu, tapi kalau kita beralih misalnya ke currency, Mhm. kita bisa melihat bahwa perdagangan untuk US dollar ya terhadap Oke. rupiah, sebenarnya kita dalam posisi mengalami penguatan karena turun dalam 1 minggu dan dalam 1 bulan kita juga berada dalam kisaran yang berada di dalam level terendah dalam 1 bulan terakhir. Jadi rendah dan tingginya kita samakan persepsi dulu nih. Artinya mata uang kita dalam posisi penguatan, sedangkan US dollar dalam posisi pelemahan karena kita berhasil menekan pergerakan dan menjauhi level 16.500 sampai dengan hari ini seperti itu. Oke, sudah diupdate dari segala sisi market ya, semua listeners oleh Mas Ryan. Terima kasih Mas Ryan, tapi kita balik nih ke topik yang cukup menarik dan mungkin jadi bahan bincangan di sosial media gitu ya. Ada seorang influencer yang gagal kelola dana sekitar 70 miliar. Ini angka yang cukup besar, bombastis, fantastis gitu ya. Tapi Ya, cerita dulu mungkin Mas, sebenarnya apa sih yang terjadi dalam kasus gagal kelola dana ini Mas? ya, ini jadi kalau kita baca sama-sama ini ada seseorang yang namanya adalah Mas Ahmad Rafif ya. Mhm. Dia ternyata ada seorang influencer saham, lalu juga dia memiliki perusahaan PT, Oke. lalu mengajak masyarakat untuk berinvestasi, lalu total uang yang dikelola mencapai dengan nilai 70 miliar, lalu pengelolaannya tidak berhasil dengan baik, mungkin sahamnya turun dan lain sebagainya seperti itu ya. Dan ya hari ini ya baru kita dapat pemberitaannya. Lalu dipanggil oleh OJK juga, Mhm. ternyata tidak memiliki izin. Nah, ini di sini justru hal yang menarik gitu ya. Oke. Loh, tidak memiliki izin tapi katanya si Mas Ahmad punya izin tuh, izin namanya Wakil Manajer Investasi dan Wakil Perantara Pedagang Efek. Jadi Mhm. kita singkat WMI dan WPPE. Jadi yang benar siapa Iya. gitu ya. Nah, ini juga sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui bahwa seseorang yang memiliki izin pribadi bukan artinya bisa mengelola dana loh. Tapi kan manajer investasi, kalau manajer Mhm. investasi itu kan berarti memanage investasi, berarti tidak salah. Nah, inilah yang memang perlu menjadi PR buat kita bersama bahwa tidak semudah itu untuk mengelola uang di saham. Siapapun bisa kelola, lalu dititipin username dan passwordnya atau Mhm. bahkan ditransfer ya. Itu hal yang tidak bisa juga. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu kita juga tahu ada ini ya, ada financial planner ya. Iya. Tiba-tiba kok saya lupa ya namanya ya. Mhm. The financial planner juga memiliki case yang sama seperti Betul. itu. Nah, itu mungkin lebih lebar ya, itu karena menyangkut kepada sekuritas di tempat dari
uang itu ditempatkan gitu, saham itu ditempatkan gitu. Jadi lebih lebar. Kalau yang kali ini mungkin case-nya lebih sempit tapi nilainya lebih fantastis seperti Mhm. itu. Oke, nanti kita akan bahas lagi ya, Mas Ryan ya, Ya, karena memang ya, sosok yang satu ini juga, ya tadi seperti Mas Ryan katakan, punya perusahaan dan juga izinnya dipertanyakan nih ya, iya, sebenarnya seperti apa gitu langkah-langkah untuk mungkin kita yang ingin berinvestasi gitu ya, ke satu iya. perusahaan yang menarik. Masyarakat kan bingung gitu. Lah ini Iya, kan dia punya izin wakil manajer investasi loh. Tapi kok betul, setelah ditanyakan oleh OJK, OJK menyatakan tidak nggak ada, berizin. Sebenarnya yang mana? Terus kok cabut izinnya dicabut lah. Tadi Mhm. katanya izinnya Nggak nggak ada, ada, tapi sekarang izin dicabut. Jadi yang mana yang benar gitu kan? iya. Ya inilah yang perlu kita coba urai malam hari ini biar paham Mhm. seperti itu. Oke, setelah ini semua listeners kita break dulu. Malam hari ini terkait dengan influencer saham yang gagal kelola dana 70 miliar. Tadi Mas Ryan katakan bahwa ya Ya, butuh izin ya Mas ya. Izin yang mungkin ada perorangan, ada juga mungkin perusahaan. Nah, tapi kalau dari case ini tuh sebenarnya apa yang dibekukan dan kenapa dibilang nggak ada tapi ada gitu. Ini kan membingungkan ya di mata masyarakat. ya, ya. Jadi kalau kita bicara mengenai proses perizinan, apalagi dalam hal yang namanya kelola-kelola dana di pasar modal ya, ini menjadi sesuatu yang lumayan panjang kalau kita mau tahu. Oke. Makanya memang harus cukup banyak tahu dulu agar kita tidak salah dalam menempatkan pengelolaan dana ya. Mhm. Jadi jangan salah ya, kalau kita beli barang, maka sebenarnya ya bukan pengelolaan dana. Karena apa? Barangnya kan sudah ada gitu ya. Ya. Kalau mengelola dana tuh uangnya stay ada di sana, lalu Mhm. putar sana, putar sini, putar sana, putar sini sehingga tumbuh. Mhm. Jadi kadang orang belum memahami. Saya yakin sekali kalau yang mempelajari prinsip ekonomi syariah, mulai bisa jauh lebih paham mengenai bedanya akad, maka nasibnya bisa beda tuh. Oke. Kan penting untuk mengetahui akadnya. Kalau tidak, masa akan definisinya akan menjadi riba seperti itu kan. Makanya orang-orang yang memahami prinsip akad syariah jauh lebih mengetahui dasar-dasar dalam setiap transaksi seperti itu menurut saya ya. Nah, lalu, halo, cek Mhm. cek, Yes, yes, Mas ya Ryan? masih masuk ya. Masih? Saya kalau Mbak Andri tiba-tiba hilang, saya takut bablas juga sih. Oke, aman aman, Mas Ryan. Lalu saya lanjutkan. Nah, Aha, kalau kita itu punya PT saja di Indonesia, lalu kita punya PT biasa saja, maka ya. kita tidak bisa serta-merta mengelola dana masyarakat untuk di pasar modal. Mhm. Kita perlu adanya perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan kalau kita mau mengelola dana di pasar modal. Oke. Kalau kita kelola dana itu satu-satunya izin saat ini yang available di saham ya, itu adalah manajer investasi. Ya. Kalau manajer investasi itu memang boleh untuk uangnya dititipin, Mhm. ya. Nah, untuk bisa memiliki sebuah perizinan buat perusahaan manajer investasi, maka di dalam perusahaan itu harus ada personil dong, harus ada orang dong. Betul. Nah, orangnya harus memiliki izin wakil manajer investasi. Mmm. Jadi perusahaannya harus menjadi manajer investasi, mengajukan perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan bagian manajer investasi, Oke. dan juga orang yang ada di dalam perusahaan tersebut harus yang memiliki kompetensi wakil manajer investasi atau WMI Mhm. gitu. Nah, loh, Ryan cuma satu. Iya betul. Kalau yang satu lagi itu yang bisa kalau yang tidak bisa mengelola tapi menjadi penasehat, Oke. memberikan konsultasi lah gitu ya dan dibayar gitu ya. Itu namanya adalah izin penasehat investasi. Sama perizinannya juga harus melalui melalui OJK untuk manajer investasi. Gitu sama nih tempat meminta perizinannya. Mhm. Nah, kalau penasehat investasi pun tetap saja di perusahaan itu harus ada orang yang memiliki sertifikasi untuk wakil manajer investasi. Betul. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai orang biasa, boleh nggak kita itu mengambil sertifikasi wakil manajer investasi? Boleh. Mmm. Ya ikut ujian, belajar, belajar sertifikasinya, ikut ujian, lulus, ya udah kita berarti mengantongi profil pribadi sertifikat untuk wakil manajer investasi. Tapi nggak akan ada gunanya itu selama kita tidak bekerja di perusahaan yang memang membutuhkan Ya. sertifikat tersebut. Oke. Nggak ada gunanya. Saya punya izin untuk dokter tapi nggak pernah buka praktek, ya nggak Mhm. bisa. Gitu. Jadi memang jelas itu harus ada pasangannya gitu. Nah,
Yang kemarin kita baca adalah bahwa Mas Ahmad ini memiliki wakil manajer investasi. Oke. Wakil manajer investasi untuk dirinya sendiri, tapi tidak punya perusahaan manajer investasi Investasi. Oke. ataupun penasihat investasi. Ya. Nah, lalu ada satu lagi tapi izin yang kok dibekukan juga mungkin kayak wakil perantara pedagang efek. Tapi saya rasa yang dibekukan adalah wakil manajer investasinya ya. Mhm. Kalau wakil perantara pedagang efek itu, dia itu kerjanya di sekuritas. Kalau zaman dulu itu kan sekuritas itu kan terimanya bukan terima pesanan order klien atau nasabahnya atau investornya itu kan melalui telepon kan atau SMS gitu kan atau Oke. pakai fax gitu zaman dulu. Nah, Mhm. si wakil perantara pedagang efek inilah namanya aja jelas nih, wakil perantara pedagang efek. Pedagang Oke. efek kan berarti saham tuh Mhm. ya. Pedagang melakukan tindakan dagang. Ya. Perantara berarti memperantarai. Dan ini wakil ya. Wakil kan berarti adalah profil kan. Mhm. Nah, dialah yang boleh melakukan pencetin order beli dan jual terhadap si investornya yang telepon, yang SMS kalau dulu. Oke. Kalau zaman sekarang ya sudah tidak begitu terlihat secara nyata. Kenapa? Karena kan kita berhadapan langsung dengan mesin. Pencet Hmm. buy langsung di aplikasi. Ya. Pencet sell langsung di aplikasi. Ya, jadi WPPE-nya tidak terlalu terlihat gitu. Jadi kalau misalnya cuma memiliki izin dalam kata kunci wakil, ya maka secara otomatis dia sebenarnya tidak bisa mengelola dana masyarakat untuk di tradingin di pasar modal untuk beli saham itu nggak bisa. Mhm. Oke, oke. Ini menjadi apa ya, teknis banget gitu ya. Tapi ini menjadi basic juga pengetahuan untuk kita yang mungkin tertarik ataupun tergiur untuk dananya dikelola oleh sosok-sosok yang katanya bisa mengelola tersebut gitu ya. Cuma kan case ini, Kalau sesosok nggak akan bisa. oke, Memang harus berarti memang harus perusahaan. perusahaan ya. Mhm. Iya. Jadi Oke. kalau sesosok nggak mungkin karena Aha. ini adalah perusahaan yang boleh kelola Ya. gitu. Kalau ini akan menjadi sangat panjang nanti akan jadi bingung di pialang berjangka di Mhm. perusahaan itu broker forex tuh. Oke. Nah itu di Bapepti itu juga ada namanya wakil penasihat pialang berjangka. Hmm. Nah wakil penasihat pialang berjangka itu walaupun punya izin wakil penasihat pialang berjangka sama tidak boleh menjadi penasehat. Harus ada di sebuah perusahaan penasehat pialang berjangka dulu baru boleh memberikan advice terhadap kegiatan trading forex, Oke. untuk perdagangan komoditi, untuk trading ataupun investasi kripto, itu baru bisa. Hmm. Gitu. Jadi memang em, ya ini kita bilang landscape-nya di Indonesia gitu ya. Yes. Emang kalau di luar beda Ren. Wah, nah, nanti jadi panjang Panjang ceritanya lagi. gitu. Tapi yang jelas adalah memang sebenarnya ini kejadian nggak bakal apa-apa kalau untung kemarin. Oke. Iya, Ya. karena inilah masyarakat kita ini menarik sekali ya. Mhm. Selama untung, mana urus tuh mau legal ilegal. Betul. Nah, kalau rugi aja baru urusan masalah legalitas Mhm. lah, ya kan? Ya. Ya inilah yang memang eh, penting sekali gitu. Karena kejadian-kejadian gini pasti banyak yang kelola-kelola dana juga, tapi mungkin masih untung. Mhm. Begitu rugi minta pertanggungjawaban. Ya. Nah, sedangkan yang namanya investasi itu kan tidak selalu bisa untung. Mhm. Ya kembali lagi ke kedewasaan kita kembali sebagai seorang investor, bener nggak sebagai seorang investor ya? Kalau nggak ya susah karena batasan seorang investor itu diukur bahwa menginvestasikan uang atau nitipin uang ke orang lain dan harus untung, maka baru disebut orang itu melakukan tindakan legal. Ya memang Yes. level pemahaman investasinya ya memang masih kurang juga dari Mhm. sisi investornya sebenarnya. Oke. Tapi banyak ya Mas, nggak tahu ini benar atau enggak gitu. Cuman karena ada sosok yang juga cukup besar yang mungkin juga lebih familiar di dunia sosial media gitu ya, karena influencer juga, terus juga mungkin beberapa case yang lama-lama juga masyarakat Indonesia itu lebih percaya dengan orang-orang yang sudah punya titel ataupun mungkin sudah warawiri gitu ya di dunia sosial media. Nah ini menjadi concern juga nggak sih untuk kita dalam menginvestasikan uang ataupun mungkin aset kita kepada sosok-sosok yang bisa dikatakan influencer itu, Mas Ryan? Ya, sebagai orang juga yang ada di dalam dunia pasar modal, Mhm. ya punya centang biru juga. Lalu juga saya juga di sosial media juga cukup aktif Ya. ya. Mhm. Memang bukan sebuah perkara yang mudah kita untuk tetap menjadi orang yang idealis. Ya. Kadang-kadang ya ketika
di rumah mungkin kita lagi nggak punya duit, Mhm. dan ya emangnya orang kalau yang sosial medianya total followernya 5 juta itu selalu punya duit? Ya kan Belum nggak tentu juga. ya. Itu kan jumlah follower, bukan Mhm. jumlah aset. Betul, itu intangible asset, tapi mungkin lagi tidak bisa diutilisasi dengan baik. Ya. Ya kan? Mungkin juga cicilan di rumah lagi banyak, ya kan Mhm. kita nggak tahu. Sehingga ya kadang-kadang ya mulai disalahgunakan satu, ya kan? Ya. Ya, popularitas yang disalahgunakan, Mhm. ya kan? Ya yang kedua memang masyarakat kita ini kan suka untuk dekat-dekat dengan sesuatu yang suka flexing, suka gayanya kayak apa tahu yang ada di sosial media, ya Ya. kan? Mhm. Sedangkan kita kan harus sadar bahwa yang di sosial media itu kan hasil jepretan dan foto dan berbagai macam editing ribuan kali biar kelihatan oke banget. Mhm. Terbukti sangat bahwa mau posting satu, ngeditnya 3 jam. Betul. Itu artinya kan sudah berbagai macam pemikiran ditaruh di situ tuh, investasi waktu yang begitu Ya. panjang, ya kan? Mhm. Mhm. Berarti hasilnya bagus-bagusnya semua. Emang ada orang yang begitu beraninya memposting dalam keadaan apa adanya? Belum Belum tentu. tentu. Ya. Jerawatan aja bisa hilang. Betul. Iya dong, bener nggak? Ya, Iya. jadi itulah yang memang sesuatu yang ya hati-hatilah, apa yang kita lihat di sosial media itu bukan berarti adalah suatu kebenaran. Bisa jadi baru dilihat di sosial media aja itu sudah penipuan ya sebenarnya. Mhm. Oke. Iya dong, jerawat Ya. dihilangin padahal mukanya jerawatan jadi mulus kan namanya penipuan Penipuan, sebenarnya. betul. Iya, iya kan? Heeh, Mungkin heeh. ngomongnya terbata-bata tapi kelihatannya lancar luar biasa. Nah, kalau live kan nggak mungkin saya bisa bohong. Ya. Tapi kalau di sosial media bisa jelasinnya begitu sangat oke, belum tentu pada hari hanya ketemu belum tentu dia bisa jelasin dengan super luar biasa. Mhm. Mhm. Ya kan? Mungkin dia udah pakai latihan skrip 3 jam ngomongnya Ya. sehingga lancar, atau juga mungkin dia nyari sumber dari tempat lain terlebih dahulu untuk akhirnya kelihatan jago, kan kita nggak tahu. Mhm. Ya jadi begitu gampangnya percaya bahwa di sosial media kelihatannya jago sekali, maka terbukti bahwa dia jadi jago ngelola dana, ya jelas-jelas itu adalah cara persepsi dan penilaian yang salahnya gitu. Mhm. Seperti itu. Oke, oke. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi Small Listener ini, sekarang memang bicara tentang legalitas dan apa ya, hal-hal yang mengacu pada aturan ini memang masyarakat Indonesia suka mengesampingkan ketika memang mendapatkan return ataupun untung yang besar gitu ya. Karena kalau nggak salah juga investasi yang dilakukan oleh influencer yang satu ini juga apa ya, menjanjikan return yang cukup besar gitu Mas Ryan ya. Ini masih menjadi satu hal yang utama gitu dalam sebuah investasi. Nah, sebenarnya dalam sebuah investasi itu apa dulu ini yang harus kita pikirkan selain return yang mungkin cukup menarik ya dan bikin kita gelap mata nih, Mas Ryan. Jadi legal ilegal ya nanti dulu deh gitu. Yang penting returnnya dulu. Silakan Mas Ryan. Ya kalau kita bicara mengenai sebuah potensi investasi gitu ya, Mhm. memang betul kenapa kita berinvestasi pasti karena ada potensi return. Ya. Tapi potensi return itu bukan janji akan return loh. Hmm. Itu adalah dua hal yang berbeda loh. Oke. Orang kalau bilang ya, investasi saham, siapa sih yang bisa menjanjikan keuntungan dalam investasi saham? Ya tidak ada. Mhm. Perusahaannya aja yang kita investasikan, dia tidak bisa menjanjikan. Mhm. Satu hal yang kalau mau ada potensi adanya janji ya berhutang gitu ya. Kan kalau kita mau beli surat hutang pasti ada janji pembayaran kuponnya kan, Oke. pembayaran bunganya, Ya. bunga pinjamannya. Mhm. Itu pun juga emangnya pasti akan dibayar. Lah kalau susah lagi tidak bisa dibayar, maka kan akan jadi namanya penundaan kewajiban pembayaran hutang, kan? Namanya PKPU kan. Mhm. Iya, jadi kita ini harus hati-hati bahwa data yang terjadi masa lalu itu tidak bisa menjamin akan berulang di datang. Oke. Kalau memang betul ada seseorang yang berhasil mendapatkan return dalam tahun kemarin adalah apa metode yang sama, Mhm. yang sama Ya. akan menghasilkan return 100% juga di tahun ini? Ya jawabannya pasti tidak. Kenapa? Ya karena kan market bergerak. Mhm. Lalu yang namanya pertumbuhan harga saham itu diakibatkan karena apa sih? Diakibatkan karena banyak faktor, Oke. betul. Tapi ya salah satunya apa? Kinerja penjualan dari perusahaan itu toh. Kan Mhm. yang namanya membeli saham adalah membeli perusahaan ya. Emangnya
yakin bahwa perusahaan dalam tahun ini akan memiliki kinerja yang sama? Ya harapannya bukan sama, lebih bagus. Tapi apa pasti akan lebih bagus? Belum tentu. Mhm. Jadi di bagian ini kita mungkin bisa melihat bahwa yes betul dia pernah memberikan return yang besar, jago sekali ya eh, trading sahamnya, betul. Tapi jangan lupa loh, ada elemen kedua, besaran modal. Jadi di pasar modal itu semakin besar uang yang dikelola, maka pilihan saham akan semakin kecil, Mhm. semakin sedikit. Dan tentunya semakin sedikit pilihan saham, maka potensi returnnya akan semakin terbatas. Ya. Jadi saya ulang nih, ini bagian yang penting banget nih. Mhm. Jadi kalau ada orang yang punya uang mungkin 10 juta, Oke. itu untuk mendapatkan return yang 100% mungkin nggak? Mungkin, Mhm. terbuka lebar. Tapi ketika kita punya uang 10 miliar, apakah semudah orang yang punya uang 10 juta menghasilkan keuntungan 100%? Nggak, makin Enggak. susah. Ya. Kenapa? Pilihan sahamnya semakin dikit. Mhm. Kenapa? Karena banyak saham yang kalau dibeli bisa gampang, dijual susah. Yes. Berarti ini namanya likuiditas. Oke. Contoh begini, susah nih ngebayanginnya, kita cari lebih gampang. Mhm. Tahu nggak bahwa pertumbuhan harga silver itu jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan harga emas? Contoh, Mhm. saya baru tahu Ryan, ya saya kasih tahu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau saya punya uang, katakanlah 1 miliar, disarankan nggak beli emas? Ya pasti orang bilang, ya jelas, dibeli emas mah kayaknya semua aman-aman aja. Mhm. Sekarang, loh kan pertumbuhan silver katanya lebih bagus. Kenapa nggak belikan silver? Coba aja beli di Indonesia. Kalau beli sekali beli bisa, jualnya susah. Ya. Betul. Nah, ini kan berarti Oke. potensi keuntungan betul di atas kertas lebih untung. Mhm. Tapi susah dijual kan kita akan repot dong. Ya. Kelihatan aja keren, persentasenya bagus, Mhm. tapi ternyata susah dijual. Itu berarti efeknya adalah likuiditas. Jadi kalau mungkin betul bahwa influencer ini mampu mengelola uang 10 juta menghasilkan return 500%, tapi ketika dia dikasih duit yang 50 miliar, nggak akan segampang itu. Mhm. Akan lebih susah. Semakin besarnya uang yang dikelola, maka potensi return akan mengecil. Oke. Itu sudah rumus umum. Kenapa? Hukum. Karena Mhm. pilihan sahamnya akan semakin sedikit. Dan saham yang dipilih akan semakin yang bonafit. Ya. Yang semakin bonafit, maka akan semakin terbatas keuntungannya. Sudah pasti. Gitu. Ya pasti nanti returnnya akan nggak tercapai. Ya. Nah bagaimana caranya agar dia tetap tercapai keuntungannya? Sudah pasti. Dia akhirnya akan membeli saham-saham yang kecil. Mhm. Saham-saham yang kecil berarti akan membuat dia susah jual. Dan saham-saham yang kecil gampang naik, jangan lupa. Sesuatu yang gampang naik, maka akan gampang turunnya juga. Begitu kira-kira. Oke, jadi ini satu ilmu yang menarik ya, small listeners, yang mungkin juga bisa membuka perspektif kita. Ini ada pertanyaan Mas Ryan, izin ya ke Pak Pratama yang ada di, tidak ada lokasinya ya. Pak Pratama mengatakan, Mas Ryan kalau ngomongin tentang kelola dana, kenapa ya orang-orang yang investasi kelola dana itu biasanya punya aset yang besar-besar gitu ya. Saya sebenarnya penasaran gitu ya untuk mencoba investasi kelola dana ini gitu ya, menyerahkan ke manajer investasi. Sempat juga kemarin ditawarin sama teman gitu, cuman karena saya ngerasa uangnya sedikit gitu ya, jadi kayaknya nggak perlu deh diberikan ataupun dialihkan ke manajer investasi. Jadi saya lebih memilih pasar reksadana ya, dan juga mungkin pasar uang. Silakan Mas Ryan. Loh, kalau bukan reksadana, kelola dana investasi di mana tuh Pak Pratama? Hmm. Karena kalau di pasar modal kita yang paling jelas ya memang kelola dana itu adalah manajer investasi ya, produknya reksadana itu. Oke. Nah, kalau yang lain berarti apakah itu legal? Nah, Ya. kalau tidak legal berarti ya resiko ditanggung penumpang kan Mhm. begitu. Mhm. Lalu kalau ditanyakan Mas Ren kenapa mereka mengelola dana dalam jumlah besar manajer investasi? Iya, karena kalau mereka itu kan berizin ya dari OJK ya. Oke. Maintain izinnya aja makan duit tuh. Oh. Harus audit laporan keuangan. Lalu harus ada profesi wakil manajer investasi. Lalu ada 5 fungsi di dalam manajer investasi. Itu duit semua, itu gajinya mahal-mahal. Ya. Nah kalau ternyata mereka kelola uang kecil, loh bagaimana dari manajemen fee mereka bisa hidup?
Ya. Berarti kan mereka berbisnis juga. Ini kan cuma bicara mengenai sektor jasa itu kan cuma tinggal pendapatan, ya kan, Mhm. dengan fee base, lalu dikurangi biaya-biaya, maka rugi laba. Berarti kan yang didapat itu adalah berdasarkan dana kelolaan yang membesar, akan mendapatkan manajemen fee yang membesar, bisa menutup semua biaya-biayanya kan. Mhm. Nah, Oke. lagi pula kepentingannya apa kalau yang namanya punya fund besar? Kalau punya fund besar, maka akan banyak em, prospek-prospek yang besar juga yang akan datang ke mereka. Hmm. Contoh begini, saya tiba-tiba ngumumin di koran lah. Ya. Saya adalah orang kaya. Nih lihat ya, tabungan saya ada 10 triliun. Barang siapa punya penawaran investasi yang bagus dan berbasis sektor real, maka silakan datang ke rumah saya. Mhm. Mungkin saya bilang jam 6 pagi, besok dari jam 12 malam sudah ngantri depan rumah saya. Betul. Iya. Ya. Dan itu pasti banyak yang jelas sampai nggak jelas. Dan Mhm. pasti banyak yang nggak jelas. Mhm. Iya kan? Nah, ya berarti memang betul dengan adanya uang yang banyak sebenarnya membuat mereka mendapatkan pilihan lebih banyak untuk mereka berinvestasi di mana dan menginvestasikan uang. Dan mungkin kalau kita dengan uang yang sedikit, justru malah tidak bisa mengakses investasi yang menjanjikan tersebut. Oke. Misal, Pak, saya ini ada pengelolaan loh. Ini untuk PT saya bagus sekali, listed company ya kan. Kami ada kebutuhan nilai adalah 100 miliar, Pak. Mhm. Nah, kalau orang biasa ya kan nggak bisa. Tapi kan dengan manajer investasi dan ternyata dia itu adalah dana kumpulan, secara otomatis kan jadi bisa berinvestasi tuh pada sesuatu yang prospektif itu kan. Oke. Mhm. Cek, cek. Ya, Masuk, ya. Mbak? Masuk, Mas Ryan? Ya, ya. Jadi kalau uang sedikit, saya cenderung kelola sendiri. Boleh juga. Mhm. Kalau ngerti cara pilih sahamnya, why not? Oke. Kalau misalnya saya tidak ngerti dan tidak punya waktu lah, ya itulah kenapa adanya manajer investasi sebenarnya. Betul. Gitu. Mhm. Tapi manajer investasi pun itu tidak boleh loh menjanjikan keuntungan. Oh Lah iya, kan oke. dulu-dulu tuh banyak manajer investasi yang kena semprit tuh tahun 2019 Mhm. karena bikin penawaran-penawaran reksadana yang menjanjikan keuntungan-keuntungan. Nah itu Mhm. kan pada ditutup tuh 2019. Itu Oke. tempat legal, tapi penawarannya ilegal. Oke. Jadi tempat legal penawaran ilegal. Kalau yang kejadian dengan influencer ini adalah penawarannya ilegal Ya. dan tempatnya ilegal. Mhm, mhm. Oke, Begitu. oke. Terima kasih untuk Pak Pratama ya. Selanjutnya lagi nih Mas Ryan ada dari Palembang ya. Selamat malam untuk Ibu Cikita, Cikita ya. Malam Mas Ryan, saya tertarik untuk bahas ini karena kemarin juga sempat ngikutin ceritanya. Ceritanya kan katanya dia janji ini untuk membayarkan uang investasinya itu selama 3 tahun kalau nggak salah ya. Kira-kira itu gimana ya Mas? Apakah ia putar lagi uangnya untuk saham lagi atau seperti apa sih? Mungkin Mas Ryan tahu dan juga saya penasaran banget sama kelanjutan kasus ini katanya. Silakan Mas Ryan. Ya, ya kita juga tidak pernah tahu kan adalah yang penempatan yang terjadi pada 70 miliar ini apakah di hold dulu dikembalikan Mhm. kepada para investor lalu dari selisihnya nanti akan dibayarkan. Oke. Berarti kalau dengan skema itu otomatis ya harus ada fresh money dari si Mas Ahmad itu Ya. sendiri mendapatkan funding untuk dikelola sampai bisa bayar utang. Mhm. Atau ya karena saham-saham ini dalam statusnya nyangkut, maka ya dari uang yang ada sisanya itulah yang diputar untuk bisa melakukan pengembalian gitu ya. Tapi Mhm. ya nggak tahu juga, nggak ngerti skemanya bagaimana gitu. Atau tiba-tiba Mas Ahmad buka kedai bakso, lalu dia buat jualan kedai baksonya lalu ngembaliin utang, saya juga nggak tahu. Ya. Jadi ya ya kemungkinan dari tiga itu seperti Mhm. itu. Oke, oke. Jadi nanti kalau misalnya Anda penasaran juga bisa kita ikuti ya kasusnya di sosial media, bagaimana kelanjutannya. Tapi kita tunggu juga sebenarnya apakah sanggup gitu ya untuk menuntaskan dana ini selama 3 tahun. Tapi yang pasti ini masih ada beberapa pertanyaan lagi Mas Ryan. So kita break dulu gitu ya.
Sebenarnya apa yang bisa kita ambil gitu ya value-nya dari influencer saham gagal kelola dana 70 miliar. Karena angka yang cukup besar dan juga mungkin dibutuhkan awareness kita ya sebagai investor-investor supaya lebih cerdas lagi menempatkan aset kita kemana seperti itu ya. Ini pertanyaan dari Yogyakarta, kita langsung Dari ke Jogja, wih mantep ini ya. betul dari Pak Priyatno nih. Rame. Iya Pak dong. Priatmo, siap. Wah, ini Eh, kalau nggak salah Pak Priatmo yang ini, fund manager juga nih. Wah, jangan-jangan kenalan Mas Ryan ya. Ini Oke. menguji ilmu namanya. Oke, ini dari Pak Priyatno mengatakan kalau saya sih prefer ya investasi yang aman-aman aja ke manajer investasi yang memang sudah terpercaya. Saya pakai sebuah apps yang juga sudah banyak manajer investasinya dan perusahaan investasinya, katanya gitu ya. Dan kayaknya nggak terlalu khawatir gitu. Cuman kalau memang menjanjikan return, saya setuju banget sama Mas Ryan, nggak bisa dipercaya 100%. Justru ketika ditawari return yang besar harusnya menjadi pertanyaan besar para investor. Nah, Mas Ryan mungkin mau mengomentari nih terkait dengan pertanyaan besar terhadap return yang besar. Silakan, Mas Ryan. Ya, pertama kalau kita berinvestasi melalui aplikasi, maka itu sebenarnya aplikasinya bukan aplikasi manajer investasi karena Hmm, dia menawarkan banyak reksadana, maka aplikasinya cuma dua kemungkinan. Satu adalah gerai reksadana, oke. atau yang kedua itu namanya memiliki lisensi agen penjualan reksadana secara online. Ya. Mereka tuh agen saja, bukan mereka adalah manajer investasinya. Mhm. Mereka perusahaan yang terpisah lah Ya. dibandingkan manajer investasi tersebut. Ya, ternyata memang benar bahwa ketika kita berbicara mengenai potensi return sekalipun, bukan janji return loh ya, Hmm, ini baru potensi ya. oke. Saya itu melihat dalam 20 tahun. Wah, 20 tahun lumayan lama ya. Karena kan saya Yes. di pasar dari tahun 2004 ya. Aha. Karena sudah senior nih. Umur udah tua sekarang gitu Aha. ya. Itu perusahaan-perusahaan yang pernah memberikan return kenceng di tahun-tahun yang pernah ada sebelumnya gitu ya. Dari semua manajer investasi legal yang saya ketemui, itu yang akhirnya tahun 2019-an ketika ada badai reksadana Oke. dan manajer investasi, itu rontok semua loh. Hmm. Ada yang berakhir dengan pidana karena penipuan, ada yang manajer investasinya dicabut, ada yang produknya harus dibubarkan, ya. Itu yang dulu-dulunya dari 2004 tuh pernah bikin keren banget. Pernah bisa menghasilkan return 120% satu Oke. tahun. Oh. Dalam satu produk reksadananya yang 80%. Jadi yang kayaknya yang dari semua itu jangan-jangan cuma satu, tiga, enggak satu, tiga atau empat manajer investasi loh yang Mhm. mampu bertahan sampai hari ini dengan memberikan rekor mereka pernah return top rekor return masa lalunya. Bahkan itu baru sebuah potensi kan. Oke. Misalnya saya sekarang ngelihat, wih reksadanya keren banget 100%. Dia nggak menjanjikan. Tahun depannya ya belum tentu memang. Mhm. Tapi kan orang biasa suka ya ngelihatnya kayak gitu. Ya. Itu nggak menjanjikan aja perusahaannya susah bertahan. Lah apalagi yang menjanjikan coba bayangkan. Ya. Gitu loh. Jadi betul bahwa return yang besar ini adalah bukan sesuatu yang gampang. Makanya juga ngapain juga sih ngejar return yang tinggi-tinggi banget? Mhm. Pertanyaannya gitu. Bukankah yang lebih bagus itu adalah returnnya biasa-biasa saja tapi konsisten? Betul, Artinya stabil. bukan konsisten itu adalah 15-15 tapi adalah ya tetap memberikan profit. Mhm. Artinya memiliki kemampuan endurance yang baik lah, stamina yang oke untuk terus bisa bertumbuh. Ya. Terus bisa bertumbuh itu jauh lebih baik daripada sesekali doang tumbuhnya tapi kenceng. Hmm. Nah, lain daripada itu, hal yang penting buat kita sebagai seorang investor juga adalah kita perlu sadar, this is a capital market. Oke. So, kalau kamu mau make money besar di dalam capital market, namanya aja pasar modal, maka memang betul perlu ditumbuhkan modal yang dimiliki. Mhm. Mulai dari uang yang kecil, betul, namanya test the water. Ya. Seiring dengan tahu makin ngerti mengenai mekanismenya, tahu seluk-beluknya, tahu yang salah-salahnya. Mhm. Hindari, jangan mengulangi kesalahan yang sama karena kita bukan keledai. Oke. Tambah terus modalnya. Ya. Orang yang salah itu adalah modalnya dikit, tapi karena modalnya dikit, dia putar otak gimana ya caranya biar mendapatkan untung yang besar. Ya Yes. udah, carilah persentase yang besar. Oke. Dia lupa persentase yang besar menghadirkan resiko yang tinggi pada akhirnya. Hmm.
Dan sayangnya setinggi, secepat, sepintar-pintar tupai melompat, biasanya akan Jatuh juga. terguling juga. Oke. Betul. Jadi kita sih ambil prinsip-prinsip dasar saja dalam berinvestasi itu cukup. Mhm. Tidak perlu mencari return yang besar, Ya. tapi lebih baik yang terus-menerus. Jadi tapi bertumbuh. Hmm. Lalu, hey, sadar, ingat, ini pasar modal. So, bila kamu ingin mendapatkan modal yang semakin hari makin besar pengembaliannya, ya harus diiringi dengan modal yang semakin besar juga masuknya. Jangan karena kita modalnya terbatas, Mhm. selalu dengan alasan itu, mulai dengan yang kecil, tapi makin hari makin pintar, tapi nggak nama-nama modalnya, ya akhirnya, ya nggak tumbuh juga di pasar modal ini. Oke. Gitu. Oke, itu dia ya Pak Priyatno. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tapi aku penasaran Mas Ryan, dengan kejadian-kejadian seperti ini, kan apa ya, investasinya memang ya di saham gitu ya. Apakah ini juga akan berdampak kepada beberapa hal gitu ya? Mungkin kepercayaan para investor di luaran sana gitu, melihat kondisi-kondisi seperti ini kok kayaknya ada aja gitu kejadiannya terkait dengan legalitas dan mungkin aturan-aturan ya, kebijakan dan lain sebagainya, Mas Ryan. Sebagai orang yang telah mengedukasi pasar modal ya, dari Mhm. tahun 2012 nulis buku, total judul buku ada 22 judul buku Indonesia, 1 bahasa Inggris, Mhm. dan semua market. Pada akhirnya memang masyarakat kita ini, mohon maaf ya, mencari nikmat sesaat lah. Dengan Oke. cara apa? Dengan cara tidak mau belajar. Ya. Ya, karena apa? Karena kan dititip duit kan enak, Mhm. nggak perlu mikir. Kenapa? Karena ketika proses belajar itu adalah proses yang menyakitkan, Mhm. penuh dengan perjuangan, waktu yang kurang, sudah karatan juga otaknya karena jarang dipakai buat belajar. Sejak Ya. kita lulus kuliah kadang-kadang banyak yang nggak belajar lagi, sibuk dengan rutinitas, sudah punya anak, kesibukan ini dan itu. Ya akhirnya memang titip dana ini menjadi suatu pelipur lara ketika kepengen mengembangkan modal. Oke. Sehingga ya hari ini tuh yang namanya Google Search sama anak-anak milenial dan ini Gen Z ya, Mhm. itu sudah kalah sama TikTok sama Instagram. Betul. Mereka kalau nyari produk, Google Search-nya itu udah pakai search di TikTok sama search Yes. Instagram. Lah ya muncullah semua itu. Mhm. Yang pada jagoan flexing, Oke. yang jagoan bikin konten, yang jago bikin konten, Mhm. bukan jago untuk manage fund. Ya. Beda ini. Gitu, karena kita bisa bayangkan nih, saya juga orang yang mulai dari usia cukup muda mengedukasi tahun 2012 itu 11 tahun yang lalu. Mhm. Itu saya di umur 26, 27. Tapi saya pada hari itu pun sebisa mungkin selalu menghindar dari yang namanya rekomendasi saham. Lalu titip-titip duit. Itu saya paling menghindar. Oke. Kenapa? Karena saya ternyata melihat guru-guru saya yang jago-jago pun, yang jago loh ya, Mhm. yang benar-benar nyata di depan saya kalau pencet tombol itu harga saham bisa gerak, saham blue chip tuh, itu bisa Ya. geraknya kencang sama dia. Mhm. Quote unquote dia punya duit lah untuk gerakin pasar. Oke. Jatuh juga, Ya. kelola duit orang, Oke. ya kan? Mhm. Rekomendasiin saham, jatuh juga. Udah itu mau guru internasional, nasional sama jatuh juga. Jadi saya begitu bilang kalau saya ada di pasar modal, no way kelola duit orang, Mhm. ya. No way juga yang namanya untuk rekomendasiin saham. Mohon Oke. maaf. Ya kalau edukasi boleh, tapi masalahnya edukasi ya beginilah. Mhm. Ya saya udah sadar diri juga. Kala saya terkenal sama si influencer-influencer itu. Ya. Kenapa ya? Karena membosankan. Mhm. Saya tidak pernah membagikan nama-nama saham yang saya miliki. Ya. Saya tidak pernah kasih lihat portofolio saya. Saya tidak pernah ngomong kalau saya profit. Mhm. Dan orang jadi ragu kalau saya itu untung apa tidak. Atau jangan-jangan saya cuma jualan ilmu saham. Nah, jadi salah siapa? Bingung nih. Iya. Salah si Ryan-nya. Apa salah masyarakatnya? Oke. Ya, tapi memang patternnya berulang dari Heeh. zaman dulu. Kalau saya mau listing dari pertama kali saya belajar saham sampai Mhm. hari ini, saya bisa sebutkan satu persatu orang-orang yang ada di dunia saham ini yang jatuh karena merekomendasikan saham dan juga mengelola uang orang. Oke. Ya, mulai dari yang proven duitnya banyak sampai emang dari nggak punya duit tapi pura-pura berduit. Mhm. Nah, jadi salahnya apa ya? Salahnya memang masyarakat itu tetap kalah dengan otak primitifnya, Ya. yaitu cari nikmat jauhi sengsara. Tapi masalahnya adalah kenikmatan sesaat yang sengsara berkepanjangan. Betul. Tapi yang namanya belajar itu adalah sesuatu yang memang proses yang menyakitkan, tapi ilmunya ada di diri kita. Mhm. Dan banyak orang yang skeptis. Loh kalau kamu memang guru yang pintar, tunjukkan dong portofoliomu. Lah terus emang hubungannya apa?
Emang yang namanya pelatihnya Mike Tyson Mhm. ataupun pelatihnya Tiger Woods, apa memang kamu tahu namanya siapa? Nggak tahu juga. Ya, Tapi kenapa Mike Tyson mempercayakan diri untuk dilatih sama dia? Apakah dia tidak proven? Loh, beda bos. Yang namanya orang bisa ngajar. Berbeda dengan orang yang memang punya duit. betul. Kalau nggak percaya, sekarang guru-guru sekolah, lah, gimana caranya? Kita bilang, oh kalau emang kamu memang lebih hebat dari saya, tunjukkan dulu. Lah, ada loh orang yang pintar tapi nggak bisa ngajar. Mhm. Ada yang bisa pintar hanya untuk dirinya sendiri. Ya, Ada yang sudah pintar dan tidak mau ngajarin ke orang. betul. Ini kan terlalu kompleks hal ini di masyarakat kita. Susah, drill gurus adalah sesuatu yang susah dicari di masyarakat kita. Nah ya itu ya saya nggak sampai sekarang dengan saya berada di dalam mengedukasi Aha, masyarakat dengan jalur literasi yang berusaha sebaik mungkin ya. oke. Saya sampai sekarang jadi tidak tahu sebenarnya bagaimana cara yang benar. Tapi memang apa ya, harus terus diingatkan terus gitu ya untuk masyarakat Indonesia lebih aware lagi akan aset yang dimiliki untuk meletakkannya di mana dan juga pastinya kita harus pahami dulu gitu ya. Jadi perbanyaklah mendapatkan edukasi, perbanyaklah membaca literasi karena nggak apa ya, nggak bikin sengsara kok sebenarnya gitu ya. Nggak apa-apa belajar dikit, nggak tahu dikit, tapi nanti akan efeknya ataupun dampaknya berkepanjangan nikmat gitu ya. Bukan nikmat di awal, sengsara di belakang, tapi sengsara dikit di depan, nikmat sampai ke belakang. Gitu ya Mas Ryan ya. Oke. Iya, betul betul. Aha. Oke, dan pastinya semoga insight ini juga menjadi pengingat untuk kita ya, small listeners, untuk lebih cerdas lagi dalam mempercayakan aset Anda ke orang-orang yang mungkin apa ya, mempromosikan ataupun menjual atau mungkin meyakinkan Anda bahwa mereka bisa mengelola dana Anda. So, semoga tidak ada lagi kejadian seperti ini karena kita semakin cerdas dengan program Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan. Begitu juga small Yes. listeners yang sudah hadir gitu ya, yang sudah menyimak. Terima kasih banyak. Kita ketemu minggu depan. So thank you Mas Ryan. Hati-hati di Ya, jalan. sama-sama.